Gen itu abadi. Faktanya, seorang penerbit, ketika saya menunjukkan 2 bab pertama dari The Selfish Gene, Gen Gois, mengatakan seharusnya Anda tidak menamainya seperti itu. Anda seharusnya menamainya gen abadi. Dan mungkin saya seharusnya melakukannya. Gen-gen abadi dalam arti bahwa informasi berkode yang mereka miliki direproduksi, direplikasi dengan hampir total kesetiaan secara signifikan, tidak sepenuhnya total, generasi demi generasi demi generasi, sehingga ada gen-gen yang identik dengan yang mereka miliki puluhan juta tahun yang lalu, ratusan juta tahun yang lalu dalam beberapa kasus. Jadi gen-gen itu abadi, bukan DNA-nya. Tentu saja tidak. Itu berubah dalam waktu yang sangat singkat, tetapi informasi berkode itu berpotensi abadi. Dan itu berarti bahwa perbedaan antara gen yang sukses dan gen yang tidak sukses sangat penting. Ini akan berarti bagi jutaan. Jadi gen-gen yang bertahan selama jutaan tahun adalah gen-gen yang bagus dalam hal itu. Dan bagus dalam hal itu berarti bagus dalam membangun tubuh, bagus dalam mengontrol proses embriologi, untuk membuat tubuh yang memiliki apa yang dibutuhkan untuk melestarikan gen-gen tersebut dan meneruskannya. Dan karena itu saya menggunakan frasa mesin bertahan hidup. Tubuh, individu adalah mesin bertahan hidup. Dan itu adalah cara yang paling kuat untuk menafsirkan apa itu organisme individu. Organisme individu adalah mesin bertahan hidup yang dapat dibuang untuk informasi berkode yang mereplikasi dirinya sendiri yang dikandungnya. Dan nasib informasi berkode itu sangat terkait dengan nasib tubuh tempat ia berada. Jika tubuh tempat ia berada mati sebelum bereproduksi, maka informasi berkode itu tidak akan terus ke generasi berikutnya dan berikutnya dan berpotensi untuk puluhan juta tahun. Jadi gen-gen yang ada di dunia saat ini didistribusikan seperti mereka dalam tubuh jutaan spesies yang berbeda, ada di sini hari ini, karena mereka bagus dalam hal yang mereka lakukan di masa lalu. Mereka telah melewati garis nenek moyang yang sukses tanpa terputus, di mana non-nenek moyang yang tidak sukses telah tersingkir di sepanjang jalan. Dan jadi gen-gen dalam burung walet atau kanguru, atau landak, atau manusia, semuanya sangat-sangat bagus dalam membuat burung walet, atau landak, atau kanguru, atau manusia. Mereka harus bagus dalam hal itu, atau mereka tidak akan bertahan melalui generasi hingga hari ini. Nah, itu saya pikir adalah visi yang menginspirasi. Dan itulah yang memotivasi saya tentang gagasan gen egois. Ketika saya pertama kali membaca Hamilton, dan kemudian ketika saya menuliskannya, pertama dalam ceramah saya dan kemudian dalam The Selfish Gene. Jadi ide ini, asal-usul ide ini muncul pada pertengahan 60-an dari Bill Hamilton, dan kemudian sepertinya tidak diabaikan, tetapi tidak benar-benar diteliti lebih lanjut, dan kemudian beberapa orang seperti Bob Trivers mengangkatnya pada tahun 70-an. Ya, maksud saya sebenarnya adil untuk dikatakan, ini melekat dalam sintesis neo-Darwinian tahun 1930-an, sebenarnya dalam karya Fisher dan Haldane. Dan Hamilton secara khusus menerapkannya pada masalah hubungan antara kerabat, Tetapi bukan hanya kerabat yang menginspirasi saya, itu adalah gagasan mesin bertahan hidup dari gen-gen abadi. Yang kembali ke tahun 1930-an, saya pikir. Atau harus saya panggil Clint. Jadi Richard Dawkins, seperti yang tertulis di halaman 1 autobiografi Anda. Saya harus membaca apa? Tidak ada yang akan mengerti lelukonnya kecuali saya. Nah,